Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, wabil khusus panjenenganipun Maulana Habib Muhammad Lutfi yang terhormat Bapak Kepala Kelurahan Buaran beserta staf, pejabat pemerintahan sipil TNI Polri, dan yang terhormat para hadirin, bapak-bapak, para ibu, para saudara sekalian yang kami hormati. Mohon dikasih jalan. Perkenankanlah kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita, beliau baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam pada malam hari ini menjadikan malam ini menjadi malam yang penuh dengan rahmat. Adapun susunan acara haflah Maulidir Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kelurahan Buaran adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh panitia penyelenggara, yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Haji Zaki. Acara yang kedua tausiah atau maidah hasanah. Maidah hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zimam Hanifun Nusuk. Tausiah yang kedua insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Salahuddin bin Ali Al-Kaf. Dan maidah hasanah yang terakhir insyaallah akan disampaikan oleh Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Kemudian acara yang keempat doa dan penutup. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama atas nama panitia penyelenggara dan sekaligus mewakili masyarakat Kelurahan Buaran, dimohonkan kepada Bapak Haji Zaki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil kiram wal muhtaram, para alim, para kiai, wabil khusus panjenenganipun Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya yang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Bapak-bapak, para pejabat pemerintah hadir di tengah-tengah kita, para pejabat dari unsur TNI dan Polri juga hadir di tengah-tengah kita, Bapak Kepala Kelurahan Buaran, semuanya yang saya hormati, Bapak dan Ibu hadirin
Mbak dan Mas serta adik-adik yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya hormati, serta segenap panitia penyelenggara yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama dan utama, perkenankanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir dalam rangka pengajian Isra Mi'raj yang dibalut dengan peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bisa berlangsung dan mudah-mudahan berlangsung dengan aman, lancar, dan tanpa satu halangan apapun yang berarti. Salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa pula kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, atas nama panitia perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami menyampaikan ahlan wa sahlan bihudurikum, khususnya kepada para alim, para kiai, para habaib dan seluruh hadirin yang telah sudi meluangkan waktu, meringankan langkah untuk menghadiri acara pada malam ini. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu memberikan manfaat bagi kita bersama, manfaat dunia, manfaat akhirat. Allahumma amin. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh masyarakat Buaran dan sekitarnya atas dorongan, dukungan, dan bantuan, baik yang berupa material maupun moral. Saya yakin dengan dukungan, bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya apa yang kita cita-citakan bersama, menyelenggarakan peringatan Maulidin Nabi, bisa berlangsung. Dan tentu manakala tanpa dukungan Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin pula itu akan tidak berhasil dengan baik. Oleh karenanya, atas semua dukungan dan bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian, kami dari panitia hanya bisa menyampaikan jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira. Semoga di akhir nanti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang berikutnya kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada pada diri kami, baik penyelenggaraan, penyediaan tempat, kemudian penyajian acara, maupun penyajian-penyajian lain. Tentu masih banyak kekurangan. Walaupun kami yakin segenap panitia telah berusaha dengan keras, bekerja keras secara optimal untuk bisa mewujudkan haflah malam ini dengan baik. Namun karena keterbatasan juga yang akhirnya membatasi kita, sehingga banyak kehilafan, banyak kekurangan. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang terakhir, kami berharap dengan meminjam istilah, dengan meminjam ungkapan yang disampaikan oleh Al-Habib Anis dari Solo, seorang ulama penggerak Maulidin Nabi, menyampaikan bahwa mudah-mudahan kegiatan semacam ini menjadi sebuah alternatif bagi pencerahan jiwa kita. Sebab dikala kesibukan kita menghadapi tantangan hidup yang kian sulit dan derasnya arus informasi global tanpa diimbangi dengan kegiatan keagamaan, niscaya jiwa kita akan kering. Oleh karena itu, saya berharap kepada semua hadirin dan hadirat, mari nanti kita simak
dan kita serap apa yang disampaikan oleh para alim, para kiai, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh pembawa acara. Dengan begitu kita berharap bisa menangkap makna dan hikmah dari penyelenggaraan pengajian Maulidin Nabi Muhammad SAW yang pada akhirnya nanti diharapkan bisa berpengaruh bagi pikiran kita, sikap perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, atas nama masyarakat dan juga pemerintah, saya hanya mengingatkan pada Bapak dan Ibu sekalian, pada saatnya nanti tanggal 26 Mei, Pak Lurah nggih, 26 Mei nggih, di Jawa Tengah ini akan berlangsung perhelatan besar, yakni pemilu kada Jawa Tengah. Di sana sudah ada 3 calon, dan sebagaimana ulama mengatakan bahwa memilih pemimpin adalah kewajiban kita bersama. Memilih pemimpin adalah kewajiban kita bersama. Oleh karena itu gunakanlah hak pilih yang sudah ada pada diri panjenengan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Dari kami kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Menginjak acara yang ketiga, yaitu tausiah atau maidah hasanah. Maidah hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Salahuddin bin Ali Al-Kaf. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala jami' ni'amillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyal mar'u ma'a man ahab. Wa qala aidan, inna ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah aktsarukum aliyas salah. Wa fi riwayah ahsanuhum akhlaqa. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai, para sepuh, hadirin hadirat bapak ibu yang dimuliakan Allah. Malam ini kita kumpul, malam ini kita lagi bersalawat, malam ini kita mendengarkan sejarah singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita silaturahim, dan malam ini kita yakin dosa-dosa kita insyaallah diampuni, amin. Rahmat pasti akan turun, dan kita yakin juga insyaallah hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan, amin. Inilah harapan kita di majelis yang penuh berkah ini. Mengingat diri kita adalah seorang manusia
yang gampang untuk berbuat salah, yang gampang melakukan perbuatan yang menyebabkan akan terjadi kesengsaraan pada manusia itu sendiri. Tapi karena manusia itu nggak sadar, tiba-tiba datang musibah, tiba-tiba datang sesuatu yang tidak diharapkan, baru manusia itu gelisah, gundah, cari solusi. Hampir ada di antara mereka stres, bahkan bingung bagaimana cara mencari jalan keluarnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah manusia. Oleh karena itu, sebelum terjadi suatu musibah, terjadi suatu hal yang mengakibatkan orang itu sengsara, sebelum terjadi malapetaka, maka manusia hendaknya mawas diri. Hendaknya manusia itu sadar bahwasanya dirinya adalah makhluk ciptaan Allah, agar selalu waspada. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh sedikit demi sedikit musibah yang dialami manusia. Coba bayangkan, dan terus bayangkan. Kita menderita penyakit yang kecil-kecil. Kepala pusing, perut melilit, sakit, atau lapar, haus. Kita merasakan sengsara, kesedihan, kepedihan, kemiskinan, ketika kita nggak punya uang, ketika kita turun jabatan, dan lain sebagainya. Padahal kesengsaraan itu kadang berputar, ibarat malam, semakin gelap, tapi kadang terjadi muncul matahari pagi, muncul mentari pagi, muncul harapan, muncul kesehatan. Yang tadinya miskin menjadi kaya, yang tadinya sakit kemudian sembuh. Hilanglah kesengsaraan itu. Atau sebaliknya, begitu sudah sehat, kaya, turun lagi, ibarat siang, sore hari, dan kemudian malam hari. Itu semua sebetulnya adalah pelajaran, adalah ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lihat, bukan hanya mata, tetapi mata hati pun harus berperang. Terus berpikir, ini kehidupan dunia yang akan berulang-ulang, perubahan, roda dunia berputar. Tetapi jangan sampai kemudian kesedihan itu akan kita alami nanti yaumul qiyamah. Penyesalan itu jangan sampai terjadi nanti yaumul qiyamah. Kemiskinan jangan sampai terjadi di yaumul qiyamah. Kelaparan jangan sampai nanti terjadi di yaumul qiyamah. Rasa sakit jangan terjadi di yaumul qiyamah. Karena kesengsaraan itu, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita merasa. Maka alhamdulillah kita hadir di majelis ini, tujuannya supaya kita mengingat, supaya muhasabah, bagaimana caranya kita mendapatkan kedamaian, kebahagiaan sejati. Dan tiada ada lain, cara yang pertama ialah kita mengenal Nabi Muhammad. Mengenal Nabi Muhammad. Mengenal Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad datang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum. Azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita sering dengar ayat ini dan kita paham insyaallah. Tapi maknanya hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Telah datang pada kalian Nabi Muhammad, terimalah Nabi Muhammad. Terimalah ajarannya, terimalah akidahnya, terimalah akhlaknya. Karena kita ingin damai di dunia ini, ingin bahagia di dunia ini dan juga nanti di akhirat. Kita mengharap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan tidak ada hasanah kecuali hasanahnya Nabi Muhammad. Mau hasanahnya Fir'aun? Dengan jabatannya, tidak ada seorang yang punya jabatan lebih daripada Fir'aun. Apakah jabatan adalah hasanah? Tidak. Dan kita ingin mendapatkan hasanah Nabi Muhammad, bukan hasanahnya Qarun dengan hartanya. Apakah Qarun mendapatkan hasanah? Tidak. Dan tidak ada orang mendapatkan kekayaan yang lebih daripada Qarun. Tetapi Qarun tidak mendapatkan hasanah. Tetapi yang kita harapkan adalah hasanahnya Nabi Muhammad. Kebahagiaan yang mutlak, bebas, tidak terikat dengan uang. Nabi Muhammad SAW punya uang banyak. Nabi Muhammad pernah mempunyai harta yang banyak. Pernah satu lembah isinya kambingnya Nabi Muhammad SAW. Namun kebahagiaan Nabi bukan itu. Ketika harta itu habis, Nabi Muhammad tetap bahagia. Nabi Muhammad punya anak, tetapi Nabi Muhammad tidak bahagia. Bukannya bahagia Nabi Muhammad dengan anak. Ketika anaknya meninggal yang tercinta yaitu Ibrahim, Nabi Muhammad tetap mendapatkan hasanah, tetap mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menangis Nabi Muhammad, tetapi penangisannya sekedar adalah rahmat kasih sayang. Hadirin hadirakumullah. Terus kalau kita kaji lagi, banyak sekali yang kita dapatkan. Sehingga marilah kita, ketika kita miring, nanti akan mendapatkan musibah ini. Kalau nggak sadar terus, maka kita naudzubillah min dzalik, kesengsaraan di hadapan kita. Dan kita pasti tidak akan ridha mendapatkan kesengsaraan. Nabi Muhammad akan menyelamatkan kita. Nabi Muhammad akan menyelamatkan kita. Nabi Muhammad akan memberikan kedamaian kepada kita. Nabi Muhammad akan menyenangkan kita. Telah datang pada kalian Nabi Muhammad, tapi kadang kita mengusir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang dengan akhlak, tetapi kita kadang nggak mau dengan akhlaknya. Nabi Muhammad datang dengan akidahnya, kadang kita nggak mau dengan akidahnya. Nabi Muhammad datang dengan syariatnya, bahkan syariatnya kita tinggalkan. Kita terima sambut. Maknanya kita menyambut Nabi Muhammad SAW mulai dengan marhaban. Ya Nabi salam alaika, ya Nabi salam alaika. Kita nyambut kedatangan Nabi Muhammad. Tetapi makna yang tersirat ialah kita nyambut dengan akhlaknya. Jangan sampai kita sekarang menyambut Nabi Muhammad, tapi begitu Nabi Muhammad datang, kemudian kita tinggal Nabi Muhammad. Bagaimana rumah tangga kita? Bagaimana masyarakat kita? Di mana Nabi Muhammad? Di mana akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Kalau tidak, marilah kita bersama-sama istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Pengakuan, iktiraf, mengakui bahwasanya kita jauh tidak menerima ajaran Nabi Muhammad. Kita cepat-cepat istighfar. Dan ini tepat kita berada di bulan Rajab. Kata ulama, Rajab adalah bulan istighfar. Mulai dari bulan Rajab ini merubah, karena istighfar adalah perubahan. Istighfar itu perubahan. Yang mana kita jauh daripada Nabi Muhammad, sekarang kita bagaimana kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dekat dengan ajarannya, dekat dengan sunnahnya. Pantas di mana-mana dibuka kitab Bukhari, dibuka sunnahnya Nabi Muhammad SAW, supaya cepat-cepat sekarang ini kita merubah, karena sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Yang sebelumnya kita akan memasuki bulannya Rasulullah, yaitu bulan Sya'ban. Rasulullah SAW bersabda, Rajab syahrullah,
Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Rajab adalah bulannya Allah. Maksudnya bulannya Allah bukannya yang lain, bukan, tidak bulannya Allah, semua bulannya Allah. Tetapi dikatakan Rajab adalah bulannya Allah, adalah bulan ini bulan suci. Jangan sampai di bulan yang suci ini kita masih berdosa. Makanya banyak istighfar. Sehingga kalau kita sudah memperbaiki diri dengan istighfar, maka kita akan diberikan kemampuan beribadah di bulannya Rasulullah, yaitu bulan Sya'ban. Apabila kita kemudian bisa memperbaiki diri dan berbuat baik di bulan Sya'ban, maka akan diberi taufik oleh Allah Ta'ala nanti di bulan Ramadan. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar di bulan Rajab ini mendapatkan berkah, amin. Di bulan Sya'ban mendapatkan berkah, amin. Dan mudah-mudahan kita juga sampai di bulan Ramadan diberi panjang umur, amin. Di dosa apapun. Karena semua dosa apapun yang ia lakukan asalkan syirik. Kalau syirik tidak bisa diampuni, Pak. Kenapa masalahnya? Karena murtad. Karena menyembah selain Allah. Karena menyembah selain Allah. Allah hanya satu yang disembah. Tapi jangan bablas, orang ke kuburan dianggap nyembah. Ini fitnah namanya. Orang ke kuburan, ke ziarah orang solihin bukan menyembah, tetapi dia ingat kepada kematian dan ingat jasa orang soleh ini, dan dia menghormat dan minta hanya kepada Allah. Orang soleh ini mudah-mudahan dirinya diampuni, bukan menyembah kepada kuburan. Yang dikatakan syirik ini ialah menyembah selain Allah. Jika orang menyembah selain Allah, orang ini syirik dan dosanya tidak diampuni. Kenapa? Karena murtad. Caranya bagaimana orang syirik? Ya syahadat lagi. Begitu dia syahadat, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini maksudnya. Dan kita kembali ke apa yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim Adham. Ini kabar gembira berarti. Siapa yang bisa istighfar, tanda orang itu tidak akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan di tempatnya mulia ini, di waktu yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan berkah. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ya Allah waktu, umur sampai di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih lana wa karabatin lana fi dina wa ma'unthi wa dzakar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam walhamdulillahi min wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Tausiah yang kedua, kami mohonkan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zimam Hanifun Nusuk. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awwali bila ibtida wal akhiri bila intiha. Wassalatu wassalamu ala qutbil anbiya'i wal awliya' imami ahli sofai wal wafa sayyidina wa habibina wa karimina wa qudwatina wa maulana Muhammadin khairid dawa min kulli saqamin wa da' rahmatan wa shifa wa ala alihi nujaba wa ashabihil fudala wa ulama'ihil kurama madamatil ardu was sama amma ba'd.
hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para alim, para kiai, para sepuh bini sepuh, asatid wa asatidat, wabil khusus ingkang kita tenggo-tenggo rawuhipun lan kita tenggo-tenggo nasihat mauidhah ugi pandonganipun panjenenganipun Syekhina wa murabbi ruhina Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Toha bin Hasan bin Yahya atalallahu umrahu fi sihatin wa afiyah. Juga yang baru saja kita dengarkan mauidhahnya panjenenganipun akhinal karim Al-Habib Salahuddin Al-Kaf. Mudah-mudahan beliau juga para habaib dan ulama khususnya yang hadir pada malam hari ini diberi panjang umur, diberi barokah, diberi sehat wal afiat. Yang kami hormati juga aparatur pemerintah baik sipil TNI maupun Polri, Bapak Lurah dan perangkatnya, serta panitia penyelenggara Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ketinggalan rekan-rekan jamaah Sindudurar serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini wonten dalu menika kita saged muwajahah, saged kempal wonten panggenan majelis ingkang sangat minulya menika, nggih menika zikra Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan dan malam yang juga mulia, nggih menika bulan Rajab, malamnya malam Jumat, sungguh sangat luar biasa. Kita kumpul berdoa, membaca selawat hormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bareng-bareng dengan para habaib, para kiai, para santri sedaya. Fa insyaallah malam hari ini, lebih-lebih malam hari ini adalah malam Jumat pertama. Sebagai malam Jumat pertama di bulan Rajab, sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada malam Jumat pertama bulan Rajab tidak ada malaikat baik di muka bumi maupun di langit kecuali kumpul di Ka'bah. Semua kumpul di Ka'bah. Semua yatadarrauna wa yastaghfiruna li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua minta sama Allah, minta untuk supaya umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni dosanya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, malam hari ini kita kumpul, mudah-mudahan nyambung dengan doanya malaikat yang saat ini kumpul semua di Ka'bah. Yang ketiga kalinya tadi setelah banyak diuraikan sampun disampaikan dening panjenenganipun Al Habib Salahuddin Al Kaf, mencekap napa dereng Kang? Cekap napa dereng? Terus napa sampun Bu? Terus napa sampun Bu? Bakat jadi tukang parkir. Agami Islam laisa bidinis syariah wal aqidah faqat. Agama Islam ingkang dipun bawa dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya bahas tentang akidah dan syariat saja. Wau mengenai akidah dan syariat sampun dipun bahas dening panjenenganipun Al Habib Salahuddin. Saya meneruskan mawon. Akan tetapi agama Islam juga dinul ilm wa thaqafah, juga agama yang membawa misi ilmu pengetahuan juga peradaban. Paham nggih? Oleh karena itu dadi wong Islam harus berpengetahuan dan harus nggadahi peradaban atau wawasan ingkang luas.
pada abad ke-16 tahun 1600-an, orang-orang barat, tiang-tiang Eropa, Londo niku nek sikatan gigi. Kalau sikatan gigi membersihkan mulut masih pakai air kencing. Bayangkan Kang, kira-kira ono perawan ayu nggih, terus kemune nganggo uyuh pripun nggih. Sampeyan purun mboten? Pesing apa ora kira-kira? Kemune nganggo uyuh, mboten guyon niki. Sementara Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam sudah menganjurkan, mensunnahkan membersihkan mulut dengan siwak atau dengan kayu arak atau airak. Dan ternyata bukan sebuah kebetulan. Pantes Gus nang Arab nganggone kayu irak atau kayu arak sebab ora ana kayu jaran. Tidak itu. Ternyata kayu arak atau kayu irak yang dipakai oleh baginda Rasul, yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena kebetulan. Setelah dicek oleh laboratorium, oleh ilmu pengetahuan modern, kayu itu ternyata mengandung enzim, mengandung zat yang bisa untuk merawat gigi, membersihkan mulut, sehingga sekarang kathah odol pasta gigi yang dibuat bahan dasarnya dari kayu irak atau kayu arak. 14 abad yang silam. 14 abad yang silam pula bangsa Arab, kaum Quraisy yang sering dipoyoi sebagai kaum jahiliyah sudah diajak bicara dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu matematika modern oleh Al-Quran. Panjenengan insya Allah langkung hafal ayatipun. Quran ketika berbicara tentang babul mawarith, tentang babuz zakat, menggunakan istilah matematika modern. Gini apa betul? Ngangge persen. Paham nggih persen nggih? Ana wong zakat, ana wong tani. Nggih, tanine banyune mboten tumbas. Zakatnya beda dengan sing banyune tumbas. Kacek sekian persen. Saya mau tanya, budaya Eropa yang paling tua dan paling maju gimana itu budaya Romawi. Angka Romawi ngertos mboten? Ngertos nggih? Yang satu XP, coba kira-kira tuliskan 100% pakai angka Romawi saged mboten? Bisa apa enggak? Angka Romawi untuk menulis persen saged mboten? Bangsa Arab 14 abad yang lalu sudah diajak bicara tentang matematika modern oleh Al-Qur'anul Karim. Bangsa Arab juga 14 abad yang silam sudah diajak bicara tentang tekstil dan perindustrian, tentang pakaian oleh Al-Quran 14 abad yang silam. Ten Quran sudah dibahas pakaian sing kena dinggo wong lanang batasnya berapa, yang dinggo wong wadok batas auratnya berapa. Ini nuduhake bilih bangsa Arab Quraisy sudah mempunyai pengetahuan tekstil industri. Kalau tidak, gak mungkin Al-Quran bicara itu. Karena apa? Yang diajak ngomong boten mudeng. Yang ketiga, sampai dengan bahan pakaian yang dipakai. Dan Quran sudah dibahas jenis pakaian yang boleh dipakai oleh kaum muslimin, yang tidak diantaranya adalah sutra asli. Gini apa boten? Nah, sutra asli yang dibahas oleh Al-Quran ini sekaligus membuka, menunjukkan bahwa bangsa Arab, wong Quraisy sudah mempunyai hubungan diplomasi dengan Cina. Sebab sutra nggak mungkin diproduksi di Arab. Ulere ra ono, Kang. Ulere Pak golek ndi gitu.
Ini kemudian dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Dados Kanjeng Nabi niku wis kenal pangsit ngungkuli jenengan. Sudah kenal dengan bangsa Cina. Kalau sudah kenal dengan bangsa Cina, berarti nopo? Hubungan diplomatis sudah berjalan jauh sebelum Rasulullah dilahirkan. Oleh karena itu, ketika bangsa Quraisy, kaum Quraisy niki masuk Islam, dididik oleh Quran, dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul membawa peradaban yang tinggi. Di antaranipun pertama Al-Qur'an dipun tulis di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulisane dereng ngangge harokat, dereng ngangge titik. Hurufipun beda dengan huruf niki. Nih jenengan maca Al-Malikul Haqqul Mubin pakai tulisan kados ngeten, asmanipun khat naskhi, nggih, tulisan yang biasa di mushaf. Zamannya Kanjeng Nabi tulisannya mboten ngeten, susah dibaca. Coba sekali-kali nggih ningali ten museum Turki, wonten surat-suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke gubernur-gubernur, raja-raja, kemudian Al-Qur'an yang ditulis oleh para penulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulisane dereng ngangge titik, dereng ngangge harokat, bentuk hurufnya boten sami kados niki. Pada masa zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika Islam sudah mulai masuk ke Persia, masuk ke Khurasan, kemudian mulai masuk ke Bizantium dan sebagainya, banyak orang non-Arab, orang Ajam masuk Islam. Sing Arab pun bukan Arab Quraisy saja yang masuk. Ketika moco tulisan Arab, banyak yang salah baca. Akhirnya muncul ulama yang namanya Abu Aswad Ad-Dau'ali atau Ad-Du'ali. Beliau ini muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau kemudian melengkapi tulisan, digolekke tulisan Arab sing kira-kira iso diwaca oleh kabeh wong. Ketemu tulisan bentuknya naskhi, kemudian diparingi titik nun nono titike, bak wonten titike setunggal, tak wonten titike kasroh, sin ada geret-geretnya, shin ada geret-geretnya, ada titik 3. Niku zaman Rasulullah belum ada. Jadi itu bukan karyanya sahabat, bukan karyanya Rasulullah, tapi karyanya tabi'in, karyanya ulama. Zaman Rasulullah belum ada. Mula nek ora gelem bid'ah, ora gelem maca Quran sing saiki kudune persis kaya zamane Kanjeng Nabi, aja maca Quran sing ana harokate niku. Sebab zaman Rasulullah belum ada Al-Qur'an yang berharokat. Lah niki ketika huruf tidak bisa dibaca, kemudian w titik dan sebagainya, namanya kemajuan. Boten cukup niku tok, isik ana titike dereng wonten harokate, dereng saged diwaos. Kira-kira jenengan iso maca mboten nek wonten harokate? Saged mboten? Muncul kemudian pada zamannya Hajjaj ibni Yusuf Ats-Tsaqafi, ada seorang ulama niku gurunipun Imam Sibaweh, dia mulai membikin harokat karena banyak salah baca. Iki ono nun ba, ono ba sin mim, macane apa iki? Wonten tulisan alif lam mim, iki macane alum apa alem? Alif lam ra, iki macane apa iler? Lho gitu. Kula kelingan ana wong haji, Kang. Ana wong wadok haji. Keliru dalan. Diseneni kalih polisi. Sebab polisi Mekah nyenenine nganggo bahasa
Arab. Karang ora ngerti diseneni niku amin amin. Tulisine saking bingunge jak ngomong angel diseneni munine amin amin didelok gelange. Oh Indonesia iki. Nah, beleke ning maktab. Bareng beleke ning maktab, maktabe pundi? Aziziyah. Bareng ketemu ning ngono jebule wong buaran. Ketemu karo koncone cerita saking bungae. Ya Allah, sing ngarane tanah haram, tanah Mekah luar biasa. Bicara polisine kowe nek ndonga fasihe ngungkuli kiai ngonku. Lho kok iso ning ngungkuli fase terus pundi? Nyong mau 2 jam didongake terus. Barang mulai tekan ngomah nggih, biasanya kan tiyang haji niku wonten tanda pengenal hotel nggih, tulisannya Arab bundul. Tekan ngomah niku we minyak, we misik, we keke putune. Le iki jimat di Mekah. Saking ora ngerti yang kula tau oleh SMS di kono nggih, SMS napa real niku ora nggih. Ngisi ulang tak kirim ke koncoku nggih, kanca kula niku barang balik SMS maneh. Gus niki rajah kangge apa? Nggih. Nah niku lah. Setelah niku karena banyak salah baca, ulama wau matur kali Imam Sibaweh. Coba Imam Sibaweh tulis nek bibirku mangap nggih, fathah. Bahasa Arabnya fathah. Tulis harokat di atas namanya fathah. Kalau bibir saya pecah, tulis di bawah kasrah. Kalau bibir saya mencucu, tulis dhammah. Mulai ada harokat, mulai bisa dibaca. Isik ono harokate tok, masih banyak salah baca lagi. Karena apa? Tajwidnya belum ada. Loh, apa zaman Rasulullah belum ada tajwid? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lahir dari bangsa Quraisy. Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril dengan bahasa Arab, dialek Quraisy. Sehingga sahabat pada saat itu ketika maca Quran sudah otomatis bertajwid. Nun mati ketemu ba, macane iklab dan sebagainya, nggih. Hukum-hukum tajwid otomatis ilatnya itu sudah tajwid. Tapi belum ada yang namanya ilmu tajwid, sehingga mangke panjenengan muga-muga nggih nek mlebu swarga bareng terus takok karo Sayyidina Umar, hukumi idhar napa mboten paham. Lah mbok takoni Sayyidina Umar idham napa mboten paham. Karena zaman sahabat belum ada istilah itu. Baru pada zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz wonten ulama asmanipun Abu Ubaid Qasim, beliau yang menyusun ilmu tajwid. Karena apa? Banyak salah baca. Ditulis oleh Imam Abu Qasim Ubaid, nun mati ketemu ba, oh diweyaran iklab, nun mati ketemu tak, nun mati ketemu ini, sampai tekan sing napa niku sing angel-angel niku nggih. Iku sedoyo ditulis oleh beliau, kemudian ilmu ini berkembang nggih. Nah, mulai apa itu Al-Qur'an saged dibaca sesuai dengan Rasulullah dan sahabat maos Qur'an. Isik iso diwaca kan, masih banyak yang belum paham. Pada zaman Imam Syafi'i radhiyallahu an, ada seorang gubernur dari Afghanistan, wilayah Afghanistan, daerah Balkhan. Itu kalau bahasa Arabnya Mawaro an-Nahar, dari daerah sana. Namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Datang kepada Imam Syafi'i radhiyallahu an. Tepang mboten kali Imam Syafi'i. Kenal mboten kali Imam Syafi'i? Sopo arane? Sopo Kang? Hah? Sopo? Kang Pi'i. Bakul dawet Kang Pi'i. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris bin Syafi' bin Sa'ib bin Uthman bin Muttalib bin Abdul Manaf. Dados Mbah Imam Syafi'i niki tasik kakak adik kalih buyute Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim
bin Abdul Manaf. Nek ibuke Imam Syafi'i Syarifah Fatimah binti Abdullah Al-Mahdi bin Hasanil Muthanna bin Hasan Nisibti bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimatu Zahra bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Imam Syafi'i. Gubernur Afgan ini nulis, "Wahai Syekh, wahai Kiai, kula nyuwun tulung kali panjenengan nek kula pengen ngerti ajaran Islam." Sebab nopo? Sebab ketika kula maos Quran piyambak, maos hadis piyambak, kula bingung. Kadang-kadang ten Quran munine ngeten, jebule ayat yang lain berbeda. Quran kali hadis boten nyambung. Nang Qur'ane ngomong ngeten, hadisnya beda. Kula bingung niki. Niki bagaimana ini Imam? Imam Syafi'i ngundang muridnya, nggih. Di antaranya Imam Rabi' Al-Muraid Al-Muradi, Imam Muzanni, Imam Al-Buwaiti, dikumpulkan oleh Imam Syafi'i. Hei murid-muridku, ini ada utusan dari negeri Mawaro An-Nahar, wilayah Afghanistan. Ini minta petunjuk sekarang. Uktub ar-risalah, tulis jawabannya, tulis suratnya. Ditulis kali Imam Syafi'i mengenai pokok-pokok usulul fikih pada saat itu. Apa itu Quran dan lain sebagainya, dados 300 lembar. Jawabannya Imam Syafi'i ini kemudian diabadikan menjadi kitab Ar-Risalah sebagai kitab pertama yang membahas tentang usulul fikih. Di situ Imam Syafi'i menjelaskan, kalau Anda pengen tahu soal Islam, pelajari dulu Quran. Quran mulai dari cara membaca tajwid sampai dengan kandungan Quran. Tapi hati-hati, Al-Quran ayatnya macam-macam. Wonten ayat muhkamah, ayat yang jelas. Ada ayat mutasyabihat, ada nasih mansuh, ada lafat am, hos, dan lain sebagainya. Setelah itu pelajari hadis. Hadis dari mustalahnya. Mustalah hadis itu yang menemukan pertama Al-Imam Ar-Rumah Hurmuzi, yaitu juga zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hadis, ada istilah hadis mutawatir, rawahu jam'un an jam'in. Ada hadis ahad, hadis sahih, hadis hasan, dan lain sebagainya, banyak. Kalau di Quran dan hadis tidak ketemu, nah ini ono hukum di luru nang Quran tidak ketemu, di hadis nggak ketemu, cari yang ketiga. Yang ketiga namanya ijma. Nopo niku ijma? Ijma niku ulama kumpul, ulama berkumpul. Ulama berkumpul mencari hukum ketika di Quran tidak ada, ten hadis boten wonten, ulama bermusyawarah, bahsul masail atau konsensus kemudian mengeluarkan hukum, itu namanya ijma. Yang ketiga kias. Kalau ijma dan kias niku nopo? Sami, ketika ada ulama tidak kumpul boten ijma. Contoh Imam Abu Hanifah, karena beliau jauh dari Madinah, jauh dari Makkah, tidak ketemu, sudah jarang ulama ahli hadis, sahabat ahli hadis yang sampai ke daerahnya Imam Abu Hanifah. Beliau banyak menggunakan kias. Kias niku nopo? Ketika tidak ditemukan dalil di Quran dan hadis, kemudian menganalogikan, mengkiaskan. Nah, kalau ulama banyak, kata namanya ijma. Terus ijma dan kias ini menjadi dua di antara sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis. Paham betul? Nah, kalau pengen selamat, pengen derek, nopo niki pengen mempelajari Islam secara benar, harus mempelajari niku wau. Lah sebelum ke sana kudu ngaji nahwu rumiyin, ngaji bahasa Arab, qaidah, aqwaidul i'rab, shorof,
nggih sampai nanti komplit peralatannya paling tidak di pondok 9 tahun. Cepet-cepetnya 7 tahun. Nggih. Atau mondok dengan Mbak Kiai Zakaria mungkin lebih cepat ini. Ya ini si nom niku kan cepet. Kalau Kiai Sepuh mungkin 7 tahun, Mbak Kiai Zakaria mungkin punya metode 3 tahun bisa baca kitab. Lane ora sempat kaya panjenengan iki, tidak sempat. Kita yang tidak sempat ke pesantren terus pingin ngerti Islam dos pundi. Oleh karena itu, nek ana wong nang zaman saiki kok ngomong wis ora usah ngangguke kiai, ora usah ngangguke habib, ora usah nganggo kitab kuning, langsung Quran hadis mawon. Nek ana wong sing ngomong kaya ngono nang zaman sakniki sesat. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Sebab apa? Kalau hanya Quran hadis, Pak, panjenengan ora ngerti tata carane salat. Nang Quran tidak disebutkan tata cara sholat lurwo nek ono. Jumlah rakaat di dalam Quran tidak ada. Apa maneh kok sampai tekan? Napa malih kok sampai napa niku? Sampai tekan syarat rukun nggih dan lain sebagainya di Quran tidak ada. Oleh karena itu kangge kula panjenengan sing wong awam wau kula sebutke syarat rumit kados ngeten, paling enak nderek ulama, nderek kiai, nderek habaib. Wis urusan dalil serahke ulama, serahke kiai, dhewe nderek ngeten mawon kepenak. Nggih napa mboten? Kaya sahabat nalika ditakoni Kanjeng Nabi, sahabat takut kali Kanjeng Nabi, ya Rasulullah kaifa nusolli, dos pundi kula badhe salat ya Rasulullah? Yang Nabi jawab, sallu kama raaitumuni usolli. Salat tos liramu kabeh lir kadya ingsun salat. Sahabat nderek Kanjeng Nabi. Nah ngeten ingkang saged kula sampaiaken. Alhamdulillah ingkang kita tenggo-tenggo panjenenganipun Sayyidina wa Murabbiyuhina Al Habib Lutfi bin Ali bin Yahya sampun hadir wonten tengah-tengah kita. Nanti beliau akan memberikan mau'idatul hasanah yang lebih luas serta doa. Mudah-mudahan kita dibarokahi di bulan Rajab dan mudah-mudahan kita dikelompokkan ke dalam orang-orang yang cinta kepada ulama, demen kali para habaib. Hadza wa lakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.